Selamat datang di materi persamaan diferensial, lecture yang ke-10, solusi persamaan diferensial by exact. Addendum 1, kita akan banyak membahas tentang contoh soal dari metode exact ini. Contoh yang ke-17 ya, ada 2xy cos x kuadrat minus 2xy plus 1 dx ditambah sin x kuadrat min x kuadrat plus 3 dy ya. Solusinya hanya ada 4 algoritma. Yang pertama kita harus melakukan cek ya. Jangan lupa bahwa yang di depan dx lah yang m dan yang di depan dy adalah n begitu. Sekarang kita melakukan cek ya. Jadi m ini kita turunkan terhadap y sehingga x kita anggap konstan begitu. Sehingga solusinya adalah, karena ini hanya y satu unsur, sehingga turunannya adalah y-nya sama dengan 1, sehingga sisa 2x cos x kuadrat begitu ya, minus 2x ya, karena y juga 1 dan satunya hilang begitu. Kemudian y diturunkan terhadap x, sehingga seluruh y kita anggap konstan. Turunan dari sin x kuadrat itu adalah cos x kuadrat, turunannya x kuadrat adalah 2x begitu. Kemudian min 2x dan 3-nya hilang. Ternyata mereka berdua itu sama. Sehingga kita lanjut ke algoritma berikutnya. Kita integralkan x itu dengan, kita integralkan m dengan x ya. Sehingga y kita anggap konstan. Ya, y kita anggap konstan. Yang perlu diingat adalah bagaimana mengintegralkan 2x cos x kuadrat ya. Kita misalkan x kuadrat ini sebagai u begitu. Sehingga du-nya adalah 2x dx. Sehingga 2x dx ini kita anggap sebagai du dan cos x kuadrat kita anggap sebagai cos u begitu. Jadi hakikatnya nanti integral cos u du ya, atau cos t dt begitu. Sehingga hasilnya adalah sin t. T-nya kita kembalikan lagi sebagai x kuadrat. Sehingga menjadi sin x kuadrat begitu. Ya. Itu dasarnya. Y konstan sehingga dia bisa dikeluarkan begitu. Kemudian selanjutnya min 2xy diintegralkan terhadap x sehingga hasilnya adalah x kuadrat y ditambah x begitu. Pun dengan y ya. Y di sini yang kita pakai hanya yang tidak mengandung x begitu. Sehingga sisanya adalah 3 ini ya. Sehingga integral dari 3 dy adalah 3y. Kemudian tinggal kita jumlahkan antara result 1 dan result 2. Sehingga didapatkan y sin x kuadrat min x kuadrat y plus x plus 3y sama dengan c. Sangat mudah metode by exact ini. Ya. Contoh berikutnya. Saya punya 1 plus e pangkat x per y ya, ditambah e pangkat x per y dalam kurung lagi 1 min x per y dy per dx. Ingat bahwa strukturnya itu harus sejajar ya. Ada dx dan ada dy. Biar ini menjadi ada dx, maka kedua ruas ini saya kali dengan dx ya. Saya kali dengan dx. Sehingga kita lagi-lagi pertama kita harus melakukan cek ya. Setelah saya kali dx semua, maka 1 plus e pangkat x per y ini menjadi ada dx-nya. Sehingga ini adalah m begitu. Ini adalah m dan ini adalah n. Ya. Yang di depan dx lah yang m. Kemudian kita turunkan terhadap y. Ya, sehingga x konstan gitu. Nah, turunannya adalah e pangkat x per y. X-nya konstan sehingga keluar begitu. Turunannya apa? Turunannya adalah berarti kita turunkan yang ini, y-nya ini. Turunannya y, turunannya seper y apa? Bahwa turunannya seper y itu adalah
min 1/y kuadrat. Ya. Min 1/y kuadrat karena ada x-nya keluar karena dia konstan begitu. Kemudian e pangkat x per y. Jadi kalau saya punya e pangkat 2x, turunannya adalah 2e pangkat 2x ya. E pangkatnya tetap terus. Turunannya bergantung pangkatnya tadi itu. Jadi turunannya pangkat itu yang diletakkan di depan. Turunannya pangkat ini yang diletakkan di depan begitu ya. Turunannya pangkat ini yang diletakkan di depan. Maka turunannya 1/y adalah minus 1/y kuadrat ya. Konstan keluar. Gitu, tetap ikut. Ya, dia tidak hilang karena dia konstan lagi-lagi. Kemudian kita hitung yang n ya. Bahwa n sama kita hitung, kita masukkan ya, dikali begitu. Kemudian hasilnya adalah ternyata mereka berdua itu sama ya. Sama karena apa? Ini saling menghilangkan ya. Nantinya juga ada turunan parsial ini ya. Karena e x per y dikali x per y, ada 2y di sana. Ya. Ada 2y. Untuk yang pertama ini e pangkat x per y ya, karena dia masuk di sini, diturunkan terhadap x ya, diturunkan terhadap x ya. Kalau saya punya e pangkat 1/y x diturunkan terhadap x ya, maka sisanya adalah 1/y, sehingga 1/y turun di sini. Ya, 1/y turun. Kemudian e pangkat x per y ini juga dikali x per y. Ada 2y sehingga kita melakukan turunan parsial. Nah, hasil turunan parsialnya adalah ini. Nah, yang depan dan yang kedua saling menghilangkan, tinggal sisanya adalah min x per y kuadrat e pangkat x per y. Ternyata mereka berdua itu sama. Kemudian kita melakukan integral terhadap x khusus yang m ya. Hasilnya adalah x ya. Kemudian plus y e pangkat x per y ya. Diintegralkan. Kalau diintegralkan kita seperkan gitu. Jadi kalau diintegralkan adalah integralnya ini diseperkan begitu ya. Diseperkan. Jadi begini, kalau saya punya e pangkat 2x, integralnya adalah 1/2 e pangkat 2x. E pangkatnya tetap sama ya. Kalau saya melakukan turunan maka 2 di depan. Cuman kalau saya melakukan integral, seper menjadi. Tapi sama-sama turunannya begitu. Ya. Turunannya x per y terhadap x itu adalah 1/y ya. Adalah 1/y, cuman 1/1/1/y itu menjadi y begitu. Sehingga y menjadi di atas begitu ya. Jadi itu. Kemudian juga ternyata di unsur yang dy ini tidak semuanya mengandung x begitu. Sehingga ya tidak ada yang kita pakai. Karena syaratnya integral n ini adalah yang tidak mengandung x. Kalau ternyata semua komponen mengandung x, maka ya sudah, tidak ada hasilnya. Berarti tidak kita pakai n itu. Sehingga solusinya hanya kepada result satu saja. Ya. X plus y e pangkat x per y sama dengan c. Karena n-nya di sini semua mengandung x, karena kita hanya mencari yang tidak mengandung x. Kalau semua mengandung x, sudah tidak kita pakai ya. Jadi ini mudah, cuman terkadang terlupa kita mengintegralkan yn, kita menurunkan terhadap y atau x terbalik, atau kadang tidak ada yang kita anggap konstan, harus ada yang dianggap konstan. Jadi hal-hal yang sepele itu yang membuat ini menjadi rumit, walaupun secara metode dia paling mudah. Ya, karena hanya penurunan, integral, selesai begitu.